Jadi mbaknya ini tadi finish kontrak, renew visa dengan saya, terus mau hitung-hitungan uang, jadi nggak tahu. Jadi saya mintakan uang majikan 4.000 buat uang tiket, dan gajinya tahun kemarin adalah 5.500, jadi dia masih ada annual leave, dan juga uang perjalanan 100. Jadi kebanyakan anak-anak saya setelah renew 1 bulan, kebanyakan saya langsung minta sama majikannya untuk memberikan hak-haknya. Kenapa? Kalau nggak cepet-cepet diminta no HE, biasanya ketumpuk, ketindih, lupa. Saat lupa, saat ada rasa tidak senangnya, biasanya majikan ngundat-ngundat. Itu kebiasaan mbak, kebiasaan orang Hongkong. Maka dari itu, setelah renew visa, dapat 1 tahun, bukan 1 tahun, 1 bulan, secepatnya komunikasi langsung dengan majikan. Jika tidak tahu komunikasi dengan majikan, hubungi agennya. Jadi, biar nggak ketumpuk-tumpuk ya. Apa aja yang menjadi pertimbangan dari imigrasi untuk mbak-mbak yang di interminate atau ngebreak yang tidak bisa turun visa? Saya tidak bisa mengklarifikasi semuanya ya mbak ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi, menurut apa yang saya jalanin selama masa-masa corona. Satu, mbaknya tidak niat kerja atau pok chow. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah majikan atau dilarang libur, mbaknya masih maksa libur dan akhirnya positif. Sebenarnya itu tidak semuanya. Ada yang renew sudah 2 bulan, 3 bulan sama majikan, tiba-tiba mbaknya ngebreak dan visa juga nggak turun. Jadi sekali lagi, apa aja kriteria yang membuat imigrasi tidak mengeluarkan visa adalah mengatakan mbaknya itu job hopping. Jadi semua yang mbaknya nggak melanjutkan kontraknya sampai finish itu dipanggil job hopping. Kecuali buat yang finish kontrak ya. Jadi kalau yang finish kontrak, kalian bebas kemanapun kalian mau. Dan untuk keselamatan kalian, lebih baik 40 hari sebelum finish kontrak baru kalian ngomong sama majikan. Soalnya kenapa? Kalau kalian ngomong dari awal, 3 bulan sebelumnya kalian tetap di interminate. Dan untuk di interminate, sekali lagi visanya susah turun. Bukan saya ya. Kalaupun ada agent-agent yang mengatakan bahwa visa bisa turun dengan ini, dengan itu, selamat, itu agent the best. Jadi kalian boleh ikut. Bukan berarti saya tidak bisa membantu, tapi saya tidak mau ngasih promosi dengan bilang bisa turun visa, tapi pada kenyataannya visa nggak bisa turun. Kan kecewa kan? Karena saya udah beberapa anak yang visa nggak bisa turun, saya sendiri sakit hati mbak, riwa-riwi ke imigrasi, pada akhirnya tetap nggak turun visa. Diterusin kerja sama majikan makan hati, tapi mau ngebreak ora wani. Jadi dilema ya mbak ya, mau pulang Indonesia tanggungan masih banyak, diterusin sama majikan, makan hati, nangis terus setiap hari, dan nelongso terus ya. Seandainya ambil keputusan ngebreak, imigrasi tidak memberikan visa. Bahkan ada beberapa anak yang telepon saya karena lihat YouTube saya, karena menanyakan, bahkan memaksa saya untuk memberikan jawaban bahwa ngebreak itu harus bisa turun visa. Nah, saya cuma memberi informasi karena kebetulan saya bekerja di agent. Jadi mbaknya maksanya ke saya, kan saya harus jawab apa mbak. Jadi saya memberitahukan pada mbak-mbaknya di luar, jangan percaya omongan orang bahwa ngebreak ataupun di interminate itu visanya bisa turun. Jadi aku selalu bilang ngebreak atau interminate 99% visanya bisa turun. Kecuali dengan alasan-alasan khusus ya. Jadi walaupun di interminate majikan dengan alasan-alasan bagus atau special case atau sesuatu yang spesial, itu masih turun visa. Jadi ini adalah ancaman. Saya tidak tahu mbaknya ini mencoba mengancam saya atau siapa. Jadi karena jujur nggak ada hubungan. Kalaupun mbaknya ambil keputusan untuk overstay, secara jujur udah yakin, udah siap mental. Kalau mau overstay, tidak ada yang memaksakan mbaknya untuk pulang Indonesia. Tapi alangkah baiknya dipikir dulu. Kalaupun overstay, ambil paperan, bisa bekerja di Hong Kong, yakin, aman. Jadi Hong Kong kehidupannya sangat keras ya mbak ya. Di majalah kemarin, di awal April kemarin, salah satu orang Indonesia itu ditangkap karena membawa sejenis narkotika ya. Jadi yakin mau jadi overstay, sudah mantap, tahu resikonya.
Jangan pernah mengancam diri sendiri, Mbak. Karena memang ya resiko. Saat-saat ini adalah tidak cuma Anda. Saya pribadi yang bekerja di kantor, saya juga punya tekanan-tekanan yang saya tidak pernah share juga di YouTube saya. Saya cuma membahas Anda. Tapi kalaupun Anda ada waktu, saya ada waktu, tanya sama saya, apakah saya sebahagia ini? Tidak. Sawang sinawang, Mbak. Jadi sebaiknya buat mbak-mbaknya yang punya rencana untuk overstay, kalau majikan tidak memukul ataupun tidak melakukan sentuhan-sentuhan atau kayak tanda-tanda memperkosa ataupun harassment, ya saya rasa mencoba untuk bertahan. Karena logat orang Hongkong seperti itu, Mbak. Jadi sekali lagi, kalau mbaknya ngebreak, dapat majikan baru, udah yakin majikan baru juga lebih baik lagi dengan majikan sekarang. Jadi jangan berpikir untuk overstay, Mbak. Karena kalau mbaknya mengambil risiko overstay, kalau terjadi apa-apa sampai meninggal dunia, pengurusannya susah, Mbak. Satu, yang kedua, keluarga juga tidak mudah untuk mencari jejaknya, Mbak. Di-interminate dengan surat khusus ada 3 macam, Mbak. Yang bisa digaransi 100% visanya bisa turun. Di-interminate 3 ketentuan. Relocation, majikan pindah tempat, pindah negara, itu visanya bisa turun. Di-interminate menjadi finish contract. Termination to be finish contract. Nenek meninggal atau orang tua majikan meninggal, tapi yang ngejeng majikannya sendiri, itu bisa finish kontrak, dinyatakan finish kontrak. King Chai Mantai atau financial problem. Jadi majikan yang punya permasalahan tentang keuangan. Jadi mbaknya visanya bisa turun. Jadi 3 alasan ini aja yang bisa membuat mbaknya turun visanya. Dan ada alasan tertentu yang bisa membuat mbaknya visanya bisa turun. Tapi bukan termination become finish contract. Tetap status finish termination di interminate, tapi majikan mau ngasih surat mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yang saya ada, karena mbaknya ini pengalamannya jaga nenek, kebetulan ke rumahku jaga bayi, jadi dia spesialnya nenek aja. Atau dia spesialnya jaga nenek, gak cocok jaga bayi, atau kebalikannya. Jadi masih ada surat bagusnya. Dan saat imigrasi telepon majikannya mbaknya, kalau mbaknya punya hubungan baik, sekali lagi tidak mudah ya. Makanya jangan sampai bertengkar dengan majikan. Sekali lagi saya selalu bilang ayat 1 pasal 1 itu masih berlaku saat-saat ini ya, Mbak ya. Kalau kita nantang majikan, kalau kita semena-mena atau mementingkan ego kita, maka kita akan kalah. Karena sekali majikan nulis ke imigrasi, kelar hidup kita. Jadi kelar mimpi kita untuk tinggal di Hongkong lagi. Jadi sebaiknya buat mbak-mbaknya bertahan kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya pulang Indonesia. Saat Anda bertanya dan saya menjawab, setelah saya kasih jawaban, mbaknya selalu minta dukungan moral. Saya merasa senang, walaupun saat-saat pertama saya buat YouTube itu ada yang kritik saya, pingin cari follower ya mbak ya, atau pingin dapat subscriber ya, atau apapun. Dan saya merasa saya tidak peduli, karena seperti yang saya katakan, saya cuma berbagi informasi. Jika bisa dipakai, saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dipakai, ya udah buat rekod saya pribadi. Seandainya ada masalah di kantor ataupun setidaknya ada sesuatu yang saya sendiri lupa, maka saya bisa belajar lagi. Dan ada beberapa telepon SMS yang katanya ikut saya dari YouTube atau dari Facebook. Saya berterima kasih buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Kalau memang ini bermanfaat buat mbak-mbaknya ke depannya, saya sangat bersyukur sekali. Emang nggak adil ya mbak ya, soalnya kenapa? Di interminate sama ngebreak, sekarang itu dipukul sama rata sama imigrasi. Jadi kalau ngebreak, ngasih notice, imigrasi nggak ngeluarin visa. Di interminate juga nggak ngasih visa. Terus gimana? Saya sempat datang ke imigrasi waktu kasusnya Mbak Mudrika, karena Mbak Mudrika di interminate ya. Jadi bukan Mbak Mudrika yang ngebreak, tapi imigrasi tetap menolak. Kenapa? Karena imigrasi mengatakan bahwa dia pok chow. Paham maksudnya pok chow? Pok chow adalah sengaja agar di interminate, sengaja agar majikan memulangkan sampean. Jadi intinya
di interminate atau ngebreak dengan rekod yang nggak baik adalah majikan memberikan surat ke imigrasi tentang kita, kelar hidup kita. Jadi ya kita dikasih kesempatan untuk explanation, kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan, menerangkan, tapi in the end 99% bisa gagal. Nggak peduli mbak wis 7 tahun dek majikan siji tapi tetap pingin ngebreak. Nggak peduli mbaknya baru 2 bulan karena tidak ada ataupun perjanjian sama agent nggak bener, tetap visa nggak bisa turun. Saya tahu ini tidak adil, tapi mungkin Hong Kong juga melindungi rakyatnya juga, karena banyak yang mbak-mbaknya mengatakan bahwa sengaja untuk mendapatkan tiket, padahal tidak semuanya. Jadi saya tahu dari situlah saya merasa memang tidak ada keadilan, tapi sekali lagi karena kita tinggal di negara orang, kita harus menghormati peraturan negara yang kita tempati. Yang satu, yang kedua, kalau mbaknya kepingin bisa tetap turun, posisi ngebreak atau di interminate, sebelum keluar, baik-baiklah sama majikan, minta sama majikan reference letter. Jadi minta sama majikan release letter, reference letter. Jadi rilisnya mengatakan bahwa oh, si Yuni ini kerjanya bagus seperti ini, seperti itu. Karena tidak cocok atau karena tidak tahu, maka saya tidak melanjutkan kontrak saya dengan si Yuni. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena nenek tidak cocok, tapi sebenarnya si Yuni ini bagus, jadi saya tidak melanjutkan. Atau yang ketiga, karena saya tidak membutuhkan pembantu lagi, anak-anak saya udah besar, saya tidak membutuhkan lagi. Jadi dengan surat-surat itu dan pertimbangan itu, imigrasi akan mempertimbangkan visanya mbaknya. Ini yang terjadi di beberapa anak buah saya sendiri, maksudnya yang dari Bandung, majikannya dari Bandung. Pasti kita menanyakan sama majikannya, boleh nggak kasih dia kesempatan untuk mencari majikan lagi. Nah, itu kelebihan dari agen-agen kita ya, karena kita selalu minta reference atau minta surat dari majikan. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang bukan agen saya, sebaiknya minta release letter. Jadi sebelum keluar dari majikan, minta surat mbak. Jadi bukan surat yang ditulis di ID 407E yang mengatakan dengan tulisan Cina yang saya dan Anda tidak tahu. Emang nggak adil ya mbak ya, soalnya kenapa? Di interminate sama ngebreak sekarang itu dipukul sama rata sama imigrasi. Jadi kalau ngebreak ngasih notice, imigrasi nggak ngeluarin visa. Di interminate juga nggak ngasih visa. Terus gimana? Saya sempat datang ke imigrasi waktu kasusnya Mbak Mudrika, karena Mbak Mudrika di interminate ya. Jadi bukan Mbak Mudrika yang ngebreak, tapi imigrasi tetap menolak. Kenapa? Karena imigrasi mengatakan bahwa dia pok chow. Paham maksudnya pok chow? Pok chow adalah sengaja agar di interminate, sengaja agar majikan memulangkan sampean. Jadi intinya di interminate atau ngebreak dengan rekod yang nggak baik adalah majikan memberikan surat ke imigrasi tentang kita, kelar hidup kita. Jadi ya kita dikasih kesempatan untuk explanation, kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan, menerangkan, tapi in the end 99% bisa gagal. Nggak peduli mbak wis 7 tahun dek majikan siji tapi tetap pingin ngebreak. Nggak peduli mbaknya baru 2 bulan karena tidak ada ataupun perjanjian sama agent nggak bener, tetap visa nggak bisa turun. Saya tahu ini tidak adil, tapi mungkin Hong Kong juga melindungi rakyatnya juga, karena banyak yang mbak-mbaknya mengatakan bahwa sengaja untuk mendapatkan tiket, padahal tidak semuanya. Jadi saya tahu dari situlah saya merasa memang tidak ada keadilan, tapi sekali lagi karena kita tinggal di negara orang, kita harus menghormati peraturan negara yang kita tempati. Yang satu, yang kedua, kalau mbaknya kepingin bisa tetap turun, posisi ngebreak atau di interminate, sebelum keluar, baik-baiklah sama majikan, minta sama majikan reference letter. Jadi minta sama majikan release letter, reference letter. Jadi rilisnya mengatakan bahwa oh, si Yuni ini kerjanya bagus seperti ini, seperti itu. Karena tidak cocok atau karena tidak tahu, maka saya tidak melanjutkan kontrak saya dengan si Yuni. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena nenek tidak cocok, tapi sebenarnya si Yuni ini bagus,
Jadi saya tidak melanjutkan. Atau yang ketiga, karena saya tidak membutuhkan pembantu lagi, anak-anak saya udah besar, saya tidak membutuhkan lagi. Jadi dengan surat-surat itu dan pertimbangan itu, imigrasi akan mempertimbangkan visanya mbaknya. Ini yang terjadi di beberapa anak buah saya sendiri, maksudnya yang dari Bandung, majikannya dari Bandung, pasti kita menanyakan sama majikannya, boleh nggak kasih dia kesempatan untuk mencari majikan lagi. Nah, itu kelebihan dari agen-agen kita ya, karena kita selalu minta reference atau minta surat dari majikan. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang bukan agen saya, sebaiknya minta release letter. Jadi sebelum keluar dari majikan, minta surat mbak. Jadi bukan surat yang ditulis di ID 407E yang mengatakan dengan tulisan Cina yang saya dan Anda tidak tahu.